Yo, what's up? Balik lagi di channel gua, guys. Dan oke guys, selamat malam kembali lagi di channel gua guys. Dan tentunya guys, seperti yang kalian lihat, gua nggak sendirian guys. Di sini gua ditemanin saudara gua guys. Silakan perkenalan diri guys. Oke guys, nama gua Jidan Gunawan. Gua saudara dari yang punya channel ini, FB Channel. Dan semoga channel ini disupport terus oleh kalian semua. Amin. Ya, untuk kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan klik loncengnya. Dan by the way guys, di malam hari ini gue bikin konten dan ini episode pertama gue guys di konten Baciror ya. Baciror bagi cerita horor guys. Jadi di sini guys gue akan bercerita pengalaman ya gue maupun saudara gue tentang ya kejanggalan-kejanggalan yang tidak ada di logika gitu loh guys. Dan by the way nih Dan, gue pernah waktu kecil nih guys, tapi gua itu masih kecil gitu loh, belum sekolah, masih yang mau ke TK gitu loh. Dan gua belum ada di sini gitu loh, gua masih di luar kota. Dan kejadiannya itu mungkin kalian tahu guys, gue nggak tahu itu 2000 berapa gitu loh. Di situ sekitaran 2006 lah ya. 2006 iyalah. Pokoknya tahun sakitu. Tahun sakitu. Dan kebetulan gua sama nyokap gua dan almarhum bokap gua nginep di tempat kakak almarhum bokap gua gitu loh. Dan Oke. jadi kan di setiap rumah itu kan di atasnya si kenteng itu kan tidak semuanya kenteng gitu loh, pasti ada dikasih kaca gitu. Ada. Ini buat pencahayaan, buat pencahayaan gitu ya. Nah pas tengah malam gua ngerasain mau tidur itu nggak enak banget gitu loh guys. Apa emang mungkin gua terbiasa tidur di rumah sendiri gitu loh, ini nginep di rumah kakak gua dan mungkin gak nyaman. Tapi anehnya guys, gua lihat ke atas guys, itu bener-bener gua masih ingat ada sesosok muka yang ngeliat ke arah gua gitu loh. Ya gua nggak bisa apa-apa gitu loh waktu kecil itu. Gua hanya bisa menangis, nggak bisa nyebutin itu apa. Dan sampai sekarang pun gue nggak cerita gitu loh ke nyokap gue gitu loh, karena ya di situ rumah kakak almarhum bokap gue gitu loh, jadi gue nggak mau bikin mereka takut gitu loh. Tapi menurut gue itu pengalaman mistis gue guys gitu. Mungkin dari sedikit cerita yang FB ceritain, ya kejanggalan itu pasti akan terjadi di sesuatu rumah atau rumah baru. Kemungkinan besar itu ketika kita masuk ke rumah tersebut yang mempunyai energi yang negatif lah, seperti yang lihat gitu. Itu pasti semuanya itu tidak bisa ngerasa tenang. Pasti tidak akan merasa tenang, tidak akan. Apalagi kan waktu itu gua masih kecil gitu loh. Dan ya masih belum tahu apa-apa kan. Katanya kalau masih anak-anak itu rentan lihat sosok makhluk halus lah yang gitu tidak bisa kita lihat, tapi oleh anak kecil bisa kita lihat. Betul. Jadi itu kemungkinan besar emang dari halusinasi bisa jadi, atau emang iya itu ada. Kita kan nggak tahu gitu itu apakah benar atau tidak, tapi ya kebanyakan ya. Dan gitu loh guys, gua berdua nggak memaksa kalian buat percaya cerita kita berdua gitu loh guys. Gua dan saudara gua hanya berbagi gitu loh pengalaman yang gua alami sendiri dan saudara gua alami sendiri gitu. Jadi kalian itu nggak perlu harus percaya amat gitu, tapi ini sekedar cerita untuk kalian, untuk menghibur kalian, biar kalian itu tahu oh iya betapa adanya makhluk tersebut. Kita percaya atau tidak percaya, harus percaya, karena ya makhluk hidup kan diciptakan, ada yang tidak terlihat, ada yang juga yang terlihat. Ya, karena itu loh guys, gua mau berbagi ke kalian semua, karena yang menariknya di situ loh, serunya di situ loh, karena ya mengenai hal mistis itu percaya atau tidak percaya gitu loh.
Dan sekarang kita dengerin cerita dari saudara gua, guys. Silakan. Ya Dan. gua punya satu cerita yang kemungkinan ya disebut serem juga enggak ya. Gua pertama kali mendengarnya, pertama kali seumur hidup gua. Pertama kali gua mendengar suara itu, dan yang sebelumnya cuman mendengarkan teriak-teriakan dari video, suara-suara ya dari musik-musik lah, suara-suara kuntilanak itu. Tapi ini guys, gua di sini ngedengerin suara aslinya. Jadi gini ceritanya pertama kali. Bentar dulu. Cerita ini dialami Jidan Ya. tahun berapa? 2020 sekarang. Sekarang 2020. Oh, oke. Ada kemungkinan 1 bulan yang lalu. Dan kejadiannya di mana, guys? Itu di seberang jalan. Ada tempat parkir mobil, di bawah itu ada. Kalau kita di daerah kita guys, ini daerahnya kan nanjak gitu kan nih. Saya ada berada di atas nih. Kan di bawah itu jalan biasa, ada jembatan. Nah, jembatan itu teh ada sungai. Jadi sungai itulah yang ya kebanyakan lah ada yang seperti itu. Itu kebanyakan pohon-pohon kelapa ya, pohon-pohon yang lain yang besar-besar gitu. Jadi kalau malam nampaknya angker gitu katanya. Kalau yang aku rasain gitu. Kalau yang orang lain nggak tahu. Kalau boleh tahu nih, ya. Tempatnya harus disebutin gak sih? Kalau tempatnya sih jangan disebutin aja lah, ini mas sekedar ya cerita saja gitu. Kalau kita sebutin tempatnya nanti orang yang mau ke situ nanti jadi ketakutan. Karena by the way guys, itu jalan lalu lalang buat kita yang ngeronda gitu loh, atau ya jalan alternatif lah untuk penghubung antara satu kampung ke kampung yang lain. Oke guys, gua ini mempunyai satu cerita. Pertama itu gua disuruh sama bibi, ya adik dari bapak gua, untuk suruh nungguin mobil karena di parkiran di pinggir jalan itu tidak ada garasinya guys. Ya dikarenakan ya namanya juga di kampung gitu. Karena ya rumah kita gitu di dalamnya ya, gitu. Ya di dalam gang. Kalau rumah kalau parkirannya di pinggir jalan. Ya. Jadi pada waktu itu bibi saya atau bibi gua menyuruh untuk jagain mobil karena ya besoknya dia mau pulang lagi ke Purwakarta. Nah dari situ bibi gua memberi uang lah gitu buat kita buat ngopi-ngopi gitu, buat nyantai-nyantai sambil main game lah, mabar sama teman. Di situ ada beberapa orangnya yang ikut. Ya ada teman-teman kita. Ada teman-teman gitu juga yang ikut ngejagain gitu, enggak sendirian gua. Kalau sendiri ya kajian berdoa. Ya gitu. Kalau sendiri ya mana mau gua gitu. Nah terus gitu gua tanpa banyak bicara ya langsung aja ke lokasi gitu. Pakai ini duduk aja di pinggir ini tuh. Itu seperti teras ya, ada teras itu kan, itu ada teras. Kami duduk aja di situ gitu, ngumpul-ngumpul sambil ngopi-ngopi lah bareng. Nah, sebelum itu ya seperti biasa tidak ada kejanggalan, tidak ada suara apapun gitu. Itu masih sekitar jam berapa dah? Itu masih sekitar jam 11 lah, jam 11 ya. Ya masih banyol-banyolan, masih mabar, masih teriak-teriakan lah gitu. Ya mungkin karena dia muncul karena ada bukan karena ada keganggu lah gitu ya, intinya keganggu sama banyolan-banyolan yang kita lagi mabar gitu. Nah sudah maju sekitar jam 1 nih, udah jam 1, kita jam 1 kita ini semua kan tadi diberi uang untuk ngopi-ngopi. Nah ini ada sisa 20.000 lagi, kemudian dibeliin gorengan. Beli gorengan karena lapar lah. Udah malam nih, cari kemana beli gorengan. Gua tuh ditinggal sendiri tuh, ditinggal berdua untuk beli gorengan. Gua tetap nungguin mobil teman gua yang 2 beli gorengan. Oh berarti di tempat kejadian itu ada 4 orang? Ada 4 orang, yang 2 beli gorengan, yang 2 di tempat termasuk lo? Ya termasuk gua gitu.
Ya habis dari Terus? itu masih enjoy aja, nggak ada apa-apa. Tapi sekitar maju jam 2, jam 2:30, 3, Ya. jam Mau ke subuh 2:30 gitu? ya, yang mau ke subuh. Tiba-tiba yang pertama itu yang gue dengar ya, yang sedang main dengar masih kayak ya suara gimana, suara ayam waktu pagi. Ya, Iya ngkorongok berkokok gitu. ya berkokok. Wah suara ayam, udah ada suara ayam tuh. Oh udah pagi nih. Lihat. Ya Ya. jam 2:30. Oke. Ya masih main juga. Nah udah dari situ udah main. Kalau yang suara kedua itu masih suara ayam, tapi suara anak ayam. Oh iya. Ya suara anak ayam. Cep cep Ya, cep. Nah gitu. gitu. Iya. Dari kejauhan suara anak ayam. Cep. Udah nggak lama diem main sambil main, kok ada suara yang ketawa gitu. Coba kalian, Ketawanya gimana? Cewek? ya Apa? cewek? Tapi di situ nggak ada cewek. Nggak ada dong, itu kan yang berempat itu cuman cowok semua. Oh, cowok semua. Nggak ada cewek. Masa iya cewek diajak nungguin mobil sama Oh iya. larut malam? Iya. Ya dari situ Kira-kira suaranya gimana tuh? ya suaranya itu Gitu apa gimana? ya Apa kalau kiki itu mah udah biasa lah Ya. di HP ya gitu ya. Ya suara-suara hantu film-film. Ini kok beda, ketawa kayak ketawa nakal aja gitu. Ketawa nakal. Gitu aja lah, gitu ya. Merinding gue ini juga. Ya. Tiba-tiba gue berhenti di situ main. Kok gue masih penasaran, suara bakal muncul lagi nggak? Yang pertama itu jauh. Ya, Suaranya jauh. Ya jauh lah, di mana gitu cerita. Suaranya tahu udah dari situ. Gua main lagi. Volumenya gua kecilin supaya kedengaran suaranya lebih jelas. Ya. Udah gitu. Ada suara kedua sama. Tapi itu suaranya lebih keras. Itu di bawah, kalau gua dengar itu di posisinya ada di kelapa. Nah kelapa itu suaranya cukup kedengaran sekali guys, kedengaran sekali. Kalau merinding anjir guys. Suaranya kedengaran sekali, kan cukup jelas. Suara cewek yang cempreng gitu guys. Kalau suara cewek yang ketawa, gitulah, nenek-nenek bukan, tapi cewek yang centil gitu kan. Ada gitu gue ngedengar suara. Gue tanya nih, apakah gue doang yang ngedengerin ini apa semua sama? Gue tanya sama teman gue yang di pinggir, Yang lain gitu. Dia yang sedang mabar. Kalau ini bahasa Sunda ya, bahasa Sundanya gini, bro, kata mana? Kayaknya itu suara kunti. Ah di mana suara kunti? Tak bro di Hanap, ada putra kelapa. Wah bohong. Anjir Ya, guys. benar, dengerin. Pokoknya ini semua ini untuk berbicara, untuk berunding, untuk mendengarkan suara itu apakah benar atau tidak. Kita berhenti main, mabarnya belum berhenti. Kita ngopinya simpan dulu, guys. Kopinya jangan ada seduh dulu. Kita simpan. Kita dengarkan baik-baik semua. Dan ternyata gak lama kemudian suara itu ada lagi. Ya masih tetap ketawa guys. Entah kenapa dia terlalu bahagia gitu. Yang kemungkinan kalau menurut gua ya emang itu keganggu mungkin. Iya gitu. Emang dari tadi gua itu canda-candanya terlalu. Ya mungkin kalian tahu sendiri kan guys, kalau mabar kan ya teriak-teriaknya ya, gitu. Teriak lah gitu. Kalau pemain perang lah gitu, namanya juga perang makan shock bawaannya gitu. Tapi Jidan jeung nu lainna sempat itu nanti melong sosok nanti. Kalau lihat sosok itu tidak. Oh, tapi tidak. Ya. Suaranya terdengar karena kita ini cuma cuek-cuek aja gitu. Karena yang satu itu sama saudara juga. Ya. Karena dia itu udah sering dengar gituan. Jadi dia tuh cuek-cuek aja, nggak
biarin aja gitu, masing-masing aja gitu. Tapi kan gua untuk pertama kali ya gua takut sih, bukannya takut ya emang takut sih. Bukannya takut, emang takut Mungkin gitu. ya mungkin bagi saudara gua itu karena emang terlalu sering gitu loh, Iya, guys. emang Karena terlalu sering. kan emang rumahnya itu ke TPU gitu loh, jadi ya setiap malam ya pasti gitu loh, pasti ya ngedengerin gitu loh. Dan gue juga kalau main ke rumahnya gitu loh sama Uwa ya bercerita ya pasti tentang itu kalau guys, Iya, karena emang deket banget gitu loh guys. deket banget sih. Itu di belakang rumah di belakang rumah Ya ya deket gitulah aja. pokoknya guys. Kita lanjut lagi ya. Ya lanjut. Untuk tadi udah suara yang ketiga, ya saudara gue ini cuek gitu, udah cuek aja nggak. Ini dia main lagi aja, tapi gue di sini yang denger yang pertama gue udah nggak enak aja, bawaannya udah nggak enak. Panas tiris pasti. Iya, panas dingin lah gitu. Udah nggak enak, bulu kuduk merinding semua. Hati udah nggak tenang gitu, takutnya dia ngejar, takutnya dia ada di depan, gimana. Ya pasti. Kalau kita yang sedang main di jump scare dari atas, lu bro kebayang pisan. Katanya kalau yang ya kalau kita sebutannya kuntilanak itu, kalau suaranya dekat berarti dianya jauh, Ya kalau suaranya dekat. kecil Ya kedengarannya sedikit itu dekat. Pasti di sekitaran kita, apakah di depan, di belakang, Kok di gua kanan, di merinding, kiri gitu. gue merinding anjir. Jadi gitulah kalau ya kuntilanak gitu yang saya tahu gitu dari ya omongan-omongan orang lain atau omongan-omongan orang tua gitu. Udah segitu dah. Ya udah aja segitu. Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian, gua dan saudara gua nggak memaksa buat kalian semua percaya dengan cerita-cerita gua gitu loh. Gua hanya mau membagi ya, dan Ya, membagi untuk berbagi cerita saja. ya, gitu loh. Ini pengalaman kita berdua yang kita alami sendiri-sendiri gitu. Ya. Oke, segitu dulu guys. Oke. Baciror dari episode pertama ini bagi cerita horor guys. Dan buat kalian yang kalau yang punya cerita-cerita horor bisa komen di kolom komentar guys. Iya. Oke. Dan jangan lupa juga guys buat support terus channel gua guys. Dan ya pokoknya support terus, dan ya kalau kalian suka pencet tombol like-nya guys, dan share ke seluruh media sosial kalian. Jangan lupa Dan lonceng. iya, dan jangan lupa buat di subscribe guys, oke? Dan kalau kalian pengen tahu juga akun Instagram saudara gua, bisa kalian lihat di bawah guys, oke? Dan IG gua juga ada di situ guys. Oke, segitu dulu Baciror episode pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.